Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Serang Raya ingin melakukan observasi penilaian kinerja di PT Digang 3 Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Serang Raya ingin observasi dan wawancara di PT Digang 3 Mandiri. Pertama-tama kita izin perkenalkan diri. Nama saya Hariskan Aulia. Saya dari TNI. Nama saya Mia. Selamat siang Pak, izin kami untuk observasi ini. Sebelumnya boleh kami tahu nama Bapak? Nama saya Rio Ardono. Saya bagian daripada manajemen PT Digang 3 Mandiri untuk divisi construction. Di sini juga ada Pak Irman Sumandi sebagai komisaris, juga ada Pak Firman Warana bagian daripada manajemen di sini. Sementara itu bisa saya sampaikan, mungkin ada Itu saja ya Pak. Bolehkah kami mengetahui perusahaan Bapak ini bergerak di bidang usaha apa ya Pak? Oke, GTM itu kurang lebih berdiri tahun 2005 ya. Mereka awalnya mulai dari labor supply sama service supply ya. Mungkin seperti outsourcing dan juga supply equipment. Terus mulai 2012 itu dikembangkan ke bidang konstruksi, merambah ke konstruksi untuk pekerjaan yang kecil-kecil. Terus mulai 2017 kita develop untuk pekerjaan konstruksi yang mulai meningkat ya. Sudah dibilang kita ikut di proyek Chandra Asri untuk NPE project dan B1 MTBE project. Terus sekarang juga kita ikut di Asahi PVC fase 5. Boleh tahu berapa jumlah karyawan di PT ini Pak sekarang? Kalau karyawan organik di sini memang nggak banyak lah ya. Untuk kita dibagi 2 divisi. Untuk divisi labor supply itu sekitar 5 orang. Untuk divisi construction itu sekitar 10 orang. Ya. Di situ untuk divisi construction itu staf teknik lah ya. Staf teknik yang memang organik di sini. Bisa ceritain nggak Pak, bagaimana latar belakang pendidikan dan pengalaman karyawannya? Secara umum kita sifatnya keteknikan ya. Jadi rata-rata hampir semua itu dari bidang teknik, baik dari SMK ataupun dari diploma, juga dari sarjana. Mereka di bidang keteknikan khususnya untuk bidang teknik sipil ya, karena kita bergerak di bidang konstruksi gitu. Untuk pegawai yang bagian SDM juga apa dari teknik Pak? Untuk SDM ini kita
langsung rekrutmen by manajemen. Apakah perusahaan Bapak melakukan pengelolaan atau manajemen kinerja semua pekerjaan karyawannya, Pak? Dan bisa dijelaskan bagaimana prosesnya? Kalau pengelolaan secara sistem kita lagi develop dan memang belum semua masih dikumpulkan datanya. Cuma secara umum khususnya untuk di project ya, itu diberikan kewenangan kepada project manager untuk kinerja mereka, dan biasanya kita bikin satu sejenis workshop ya atau in-house training di project masing-masing dalam waktu berkala. Itu misalnya untuk safety nanti kita panggil satu mentor lah ya, terus nanti untuk engineering, untuk supervisor gitu. Ya per divisi, karena kita tidak bisa generalkan. Bila hasil monitoring terdapat banyak karyawan yang memotivasi dan komitmen kerjanya rendah, apa yang akan dilakukan perusahaan dengan kondisi tersebut? Kalau kita biasanya kan kita lakukan evaluasi masing-masing dari sub yang paling bawah, misalnya sub supervisor lah ya, ataupun foreman. Kalau karyawan itu kita sebutkan kalau di project itu kan kontrak kerja ataupun kontrak lepas ya, by project by project. Kalau mereka tidak bisa memberikan hasil yang baik, biasanya kita arahkan. Kalau misalnya tetap tidak bisa kita diarahkan ya, kita tidak perpanjang, kita putus kontraknya gitu. Bila hasil monitoring terdapat banyak karyawan yang motivasi dan komitmen kerjanya rendah, apa yang akan dilakukan perusahaan dengan kondisi tersebut? Sebenarnya kalau dibilang rendah sih tidak ya, cuma itu disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, projectnya. Karena setiap kita memulai satu pekerjaan project itu, kita sudah mengklasifikasikan bahwa project itu harus menempatkan orang-orang seperti apa. Misalnya, oh cukup dengan si A, ini bisa. Oh ini tidak bisa dengan si A, harus si B. Ya, dengan C. Itu kita sudah punya satu klasifikasi bahwa ini ada kategori-kategorinya. Nah, kalau misalnya saya tidak bisa bilang rendah, cuma di situ mungkin ada beberapa pengetahuan daripada si pekerja atau orang tersebut yang harus kita upgrade. Jadi mungkin kita punya satu pengalaman atau informasi yang harus kita sharing dengan mereka, ya kita lakukan diskusi gitu. Jadi di sini kami dan manajemen tidak melihat orang itu punya skill rendah. Kalau kita nyari yang sempurna nggak ada, ya. Tapi kalau misalnya dia punya kekurangan, kita tutupin, dan pasti dia punya kelebihan gitu. Nggak mungkin orang itu nggak punya kelebihan, dan nggak ada istilah orang bodoh lah ya. Ya, dari misalnya 10 kriteria, nggak mungkin semua orang 10-10-nya tuh punya. Mungkin dia cuma punya 4, yang 6 harus kita tutupin. Yang kita sendiri juga nggak mungkin lengkap seperti itu. Jadi kalau dibilang ini bahasa keterampilan rendah ini juga tergantung jenis pekerjaannya ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita sebagai engineer, kita akan dibilang punya kemampuan rendah kalau kita suruh bertani, pasti. Jadi rendah itu kalau menurut saya bahasanya kurang pas ya. Jadi
nggak ada istilah rendah gitu. Menurut kita pekerjaan petani itu pekerjaan sepele lah, tapi kita sebagai engineer, walaupun kita S3 lah atau profesor, kita nggak bisa megang pacul pasti. Ya, jadi kita sudah punya kualifikasi tertentu untuk pekerjaan tertentu gitu. Mungkin kayak saya juga kalau suruh megang pacul juga saya nggak bisa gitu. Jadi tiap orang punya kelebihan dan klasifikasi masing-masing gitu. Baik Pak, kami akan bertanya tentang penilaian kinerjanya. Apakah ada sistem penilaian kinerja karyawan? Bila ada, siapa yang menilai kinerja para karyawan? Apakah ada standar kompetensi, kemampuan bagi seseorang menilai? Kalau sistem itu yang sekarang kita jalanin, kita belum ada ya, masih di develop itu ya, masih kita develop. Kalau yang untuk penilaian itu biasanya kita dari manajemen itu untuk level manajer ke atas. Jadi untuk level, jadi kita ini bertahap ya, mungkin manajer itu bisa menilai ke supervisor, nanti mungkin supervisor bisa menilai ke foreman-nya. Jadi level sistem gitu. Karena project sifatnya tidak permanen ya, nggak seperti kerja kantoran gitu. Jadi dia tidak permanen. Jadi satu pekerjaan dengan waktu tertentu gitu. Nilai kinerja yang diberikan kepada karyawan apakah berbentuk nilai angka, nilai huruf, atau hanya deskripsi? Apakah ada tingkatan nilai kinerjanya? Bisa diceritakan nggak bagaimana tingkatan nilai-nilai tersebut oleh karyawan? Yang kita lakukan sekarang ini kita pakai angka. Jadi di situ ada beberapa item, misalnya disiplin apa segala macam, nilainya berapa, nanti dikalikan dengan skala dan nilainya mungkin sama seperti indeks prestasi lah. Sekian SKS, nilainya berapa, nanti ketemunya berapa, nanti totalnya itu berapa. Jadi berapa persen dia? Ada yang 73, mungkin ada yang 50, macam-macam. Apakah perusahaan Bapak melakukan evaluasi atau review kinerja terhadap semua karyawannya berdasarkan nilai kinerja yang didapatkan masing-masing karyawannya? Siapa yang melakukan evaluasi atau review kinerja tersebut? Ya, di sini untuk tim manajemen ya, untuk kelas manajer ke atas biasanya memberikan satu penilaian kepada karyawan. Nah, itu akan di asistensi kepada atasannya lagi. Nah, itu kita akan diskusi. Jadi hasil yang didapat dengan itu latar belakang seperti apa, ya kan, sudah baik, sudah valid atau belum. Kalau misalnya mungkin juga kita akan memberikan masukan-masukan ya dari tim manajemen ya, apakah itu sudah pas atau tidak gitu kan. Jadi nilainya masih bisa naik, masih bisa turun. Hal-hal apa saja yang dievaluasi dan direview dari hasil kinerja setiap karyawan, Pak? Yang paling kita tekanin di sini untuk tahap awal itu disiplin. Disiplin itu disiplin waktu, juga disiplin pekerjaan. Jadi target-target pekerjaan yang kita berikan dapat dia selesaikan. Gitu. Kalau di project ada mungkin tambahannya seperti disiplin dengan kaidah safety lah.
kan seperti itu. Apakah hasil evaluasi atau review kinerja menghasilkan rekomendasi untuk karyawan dan perusahaan, Pak? Biasanya kalau ini ya, kalau kita di sini sifatnya hanya catatan-catatan yang kita berikan ke atasan. Jadi untuk form penilaian itu biasanya kan kalau ada baku lah kalau di perusahaan, karena juga untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya ada itemnya banyak, tebel lah ya penilaiannya. Nah, di sini kita belum ada paperworknya untuk itu, dan kita belum lagi develop. Jadi untuk itu kita hanya catatan aja, nggak ada recordnya yang kita collect. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, apakah perusahaan mengambil keputusan-keputusan SDM dengan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman di setiap tingkatan nilai kinerja karyawan? Kita kalau reward itu ataupun punishment yang karena kita project ya, itu nanti dikelola sama project manajernya masing-masing. Nah, cuma itu untuk sistem reward dan sistem punishment kita ada, karena di situ di kontrak kerja mereka itu tercantum. Jadi ada kalau misalnya ada peringatan, teguran lisan, ya kan, terus ada peringatan 1, 2, 3 sampai dengan pemutusan skorsing dan pemutusan kontrak gitu. Itu ada, dan reward itu disesuaikan dengan project masing-masing, karena tingkatan project itu nggak sama, tapi kalau disiplinnya semua sama. Tingkatan kinerja karyawan yang seperti apa, Pak, yang berhak mendapatkan reward? Kalau reward itu saya bilang tadi ada klasifikasi untuk projectnya masing-masing. Kalau untuk karyawan, semua yang bekerja di satu proyek itu ya mereka berhak dapat rewardnya, entah dalam bentuk nilai uang atau dalam bentuk hadiah atau apa, itu disesuaikan dengan kondisi proyek tersebut. Tapi kita berikan itu dari level OB sampai level atas, karena semua bekerja di situ. Bolehkah kami mengetahui program-program penghargaan atau reward yang sudah diberikan perusahaan terhadap karyawan beserta contoh-contohnya? Biasanya kalau reward itu kita lakukan di setiap bulan lah ya. Jadi kalau dia bilang kita ada kalau kayak di employee disman ya. Jadi kan kadang-kadang kalau itu kan jadi siapa sih mereka yang bulan ini jadi hasilnya baik pada bulan ini. Itu yang sifatnya bulanan ya. Jadi kita berikan reward, kita ada namanya match to work meeting sebulan sekali. Itu biasanya kita kumpulkan semua pekerja, kita lakukan briefing. Di situ kita pilih beberapa karyawan dari level pekerja sampai dengan level supervisor. Kan kita pilih salah satu dari mereka untuk dijadikan pekerja pada bulan ini. Itu rewardnya kadang-kadang kita berikan kaos, kadang gimmick lah ya. Jadi sifatnya cindera mata. Kalau yang sifatnya nilainya uang itu biasanya setelah project closing. Setelah project di closing semua, nah itu kita lihat apakah hasilnya baik, baru kita berikan. Kalau yang sifatnya bulan itu sifatnya hanya cindera mata.